Nah, ini juga menjadi pertanyaan di mereka, gimana kita mau misahkan? Saya cuma bilang, hati-hati, pasien adalah bos kita loh. Bilang gitu, apapun bentuk pelayanan jasa kesehatannya, mau BPJS kah, maupun BPJS Ketenagakerjaan kah, maupun jasa raharja kah, atau asuransi umum sekalipun, ya kita tetap melayani dia karena dia adalah bos kita. Iya betul, Coach. Harus sama pelayanannya, Coach ya. Sama kasih pelayanannya, jangan mentang-mentang pasien BPJS pelayanannya nggak bisa, itu saya nggak setuju di situ. Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan dalam video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk juga lonceng agar para healthies dan Bapak Ibu sekalian dapat notifikasi tentang video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Coach Doni, apa kabar Coach siang ini Coach? Halo. Ya. Selamat siang Kak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Coach. Saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari rumah Coach. Itu bagaikan ekspektasi dan realita kita sekarang. Bagaimana menurut Coach? Ya kan kita dihadapkan dengan ekspektasi. Iya. Dan realitanya apa kan ya? Ekspektasi adalah dengan online sekarang ini akan mendapatkan hasil yang juga sesuai dengan offline kan gitu Kak Cindy. Iya. Mungkin kita bagi deh menjadi dua. Menurut saya kalau perusahaan itu kita anggapnya rumah sakit klinik itu kan perusahaan ya. Yeah. Dan institusi lain biar kita ada perimbangan gitu. Kita kasih pendidikan aja, pendidikan. Yeah. Tapi pendidikan ini kita batasi di pendidikan SD lah. Yeah. Kita mulai dari perusahaan dulu. Berdampaknya cukup besar. Antisipasinya bikin WFH itu apa tuh work from home, kerja dari rumah, ya kan? Nah, pertama apa? Akan lebih efektif di sana. Pertama efektifnya apa? Kita bisa menilai kedisiplinan anak karyawan kita itu. Kita bisa menilai komitmen mereka dalam. Kita bisa menilai semangat mereka dalam bekerja. Kita bisa menilai individual mereka dalam bekerja itu. Dan kita bisa menilai disiplin mereka. Karena apa? Mereka bekerja sendiri. Kalau karena kita punya topik hari ini perubahan di tangan Anda itu kita bisa lihat lima konteks itu ke sini. Ya kan? Dan terus terang yang penting ada sinyal, dia kerja dari mana aja bisa kerja, mau dari bawah pohon, mau dari kafe, mau dari teras, mau sambil belum mandi di pagi hari, belum sikat gigi udah langsung kerja. Ya, terasa itu kan Kak Cindy. Itu, dan itu akhirnya terjadi yang ada sekarang ini Kak Cindy. Mereka lakukan itu kok, dan mereka bilang kayaknya lebih efisien katanya dengan WFH ini. Bekerja. Karena lima hal yang tadi dapat kita nilai itu Kak Cindy. Yang jelas disiplin dan komitmen mereka kok Kak Cindy terhadap perubahan itu yang tadi kita bicarakan di pertama. Nah, yang menarik ini yang saya cermati. Karena saya juga lah dipanggil oleh beberapa dinas pendidikan untuk memberikan training tentang service excellence Kak Cindy ke mereka, apalagi sekarang mereka banyak berbicara terhadap program sekolah ramah anak itu Kak Cindy. Nah, bagaimana kita men-setting mereka sehingga sekolah ini menjadi ramah anak
Kalau orang tua nggak komplain-komplain lagi, ternyata perilaku sekolah itu ada anak yang dititipkan belajar di mereka itu Kak Cindy. Nah ini yang menarik Kak Cindy. SFH itu sekolah dari rumah itu Kak Cindy, ini menjadi dampak yang paling besar dalam perubahan. Pertama apa? Sebagai orang tua juga kan tidak punya banyak waktu pada saat normal itu untuk membimbing anaknya, ya kan? Terus sekarang lalu mereka percayakan sekolah, lalu sekarang mereka harus belajar dari rumah. Sehingga di sini dibutuhkan fungsi orang tua untuk mengontrol, kan fungsi kontrolnya itu kan ada di orang tua kan. Karena apa? Guru nggak mengontrol sampai di rumah itu. Nah, bagi orang tua yang memahami hal ini, mungkin tidak problem. Tapi kalau yang tidak memahami hal ini akan menjadi problem itu. Nah, konteksnya kembali lagi ke sekolah sekarang ini kasih. Begitu sekolah itu dibuka, lalu satu anak yang terkena positif kasih, efeknya banyak. Satu, efeknya sekolah itu pasti tutup. Yang kedua, efek orang tua juga menyalahkan sekolah itu kan. Tapi anak-anak di sekolah kan kita menitipkan kepercayaan kita di sekolah. Pada akhirnya imbasnya ke guru juga, ke sekolah juga. Gitu. Nah kadang-kadang di sini menjadi kontroversi dalam pola berpikir gitu kasih. Kita bukan bela sekolah, tapi bisnisnya yang kita bela kan kasih. Iya. Nah kata dijewer aja di penjara gurunya. Apalagi ini Coach. Nah, iya, dicubit aja di penjara. Corona sama Celo. Cubit, COVID. Kan gitu. Itu dia. Jadi konteksnya tuh begitu. Terus ada juga yang bertanya gini. Nah, ini untuk dikasih. Ngajarnya online, sekolahnya online, tapi SPP-nya kok full. SPP-nya, yang SPP-nya difotoin aja uang. Konteks perubahan di tangan Anda ini banyak hal yang kita bicarakan kasih. Tapi pendidikan ini kan lagi dress sekarang ini meme di mana-mana kan. Kalau saya mau bilang menjawab pertanyaan itu, jangan sekolahkan anaknya di swasta. Sekolahkan ya kan? Karena di swasta gurunya kan harus dibayar. Listrik, kebersihan dan segala mesti dibayar sama sekolah itu. Bayarnya dari mana? Dari SPP murid itu kan. Tapi kalau di negeri, SD, SMP, SMA gratis. Begitu. Apalagi di Jakarta. Kan begitu. Tapi rasanya semua daerah kan sama. Itu kan Kak Cindy. Nah, inilah yang perlu kita merubah pola pikir, paradigma keluarga dan seperti itu. Nah, ada juga bertanya ke saya begini Kak Cindy. Melihat keadaan sekarang ini, sekolah bisa libur setahun nih. Nah, ini kan sama juga dengan pembunuhan. Justru ini pembelajaran untuk kita. Justru ini penjagaan untuk kita kasih. Karena kembali lagi ke persoalan yang pertama tadi itu, mall udah buka, kantor udah buka, pasar udah buka, kok sekolah belum buka? Kenapa sekolah belum buka? Iya, Coach. Nah, saya pernah dengar komentar kawan saya, dia bilang begini, ketika proses mengajar tatap muka itu, saat ini dirubah menjadi model tatap wajah di HP. Apa sih yang bisa kita lakukan seperti itu? Apalagi tidak semua orang tua kan yang melek IT kan. Iya. Kemudian tidak semua juga orang tua yang bisa menyediakan Android untuk anaknya kan. Kalau anaknya satu mungkin well, tapi kalau anaknya 4 lalu masih sekolah semua, aduh, kita bisa membayangkan pusingnya keluarga itu kan ya. Nah, lalu ada juga yang bilang sekarang sekolahnya sih gratis, tapi pulsa kita mesti tetap bayar ke perusahaan yang punya pulsa tuh. Ya, semua udah kita siapkan tuh sebagai orang tua. Tapi
pulsa kita tetap bayar ke perusahaan yang punya pulsa itu. Nah, mestinya apakah mesti ada subsidi? Harus. Subsidi. Panjang. Untuk sekolah, ya iya, mesti ada subsidi.